Yang harus dijaga yang bukan hanya sekedar makanan yang bernutrisi tinggi, vitaminnya yang bagus, bukan. Jaga dari makanan yang haram, baik sifat apalagi bentuknya. Bahkan dari makanan yang subhat pun harus dijaga. Jangan sampai kemudian anak kita menikmati perkara yang haram, berdoa kepada Allah dari sesuatu yang haram tertolak. Pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi, yang dimakan oleh anak kita, yang dinikmati istri dan anak-anak kita dari sesuatu yang halal, dibelanjakan kepada yang halal dan hasilnya akan menjadi baik. Bonusnya jangan lupa, bacakan sholawat setiap anaknya itu mau tidur. Dah kemake dah, nak dah. Apa tan? Walau-walaunya matan ke. Apa tan? Anu tang laki kelak melekel kekel. Panyangka. Aduh, motor saya kelangkong ya dah kok. Engkau lah karena nabi tak akan kekel dah kok. Panyangka bahkan itu order beri ya. Kamu terking dah. Nyaman apa kekel ke? Marapa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya? Masya Allah, kelihatan orang kaya semua ini. Mudah-mudahan rezekinya nambah, anak-anaknya nambah, kekayaannya nambah, kesehatannya nambah, bapak-bapak istrinya nambah, amin. Oh, kok nggak ada yang amin ini? Yang nunggu itu yang pakai peci putih itu dari tadi itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in wa ba'duh. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para kiai, para masyayikh, para ketua-ketua kampung yang dirahmati Allah, serta ibu-ibu majelis ta'lim yang tergabung dalam Permata Persatuan Majelis Ta'lim, ibu-ibu BKMT, terkhusus kepada sahabat saya Ustadz Zubairi yang hari ini rupanya sudah punya cucu. Ya, sudah punya cucu Pak Yai. Burung selaga. Ya lo kembalan. Mohon saya ki bisa laga tandi kompoi saya. Nah, ini repot itu, pan keluar bah. PC bah. Yang saya hormati, sebenarnya beliau ini masih paman ini. Ustadz siapa tadi? Enggak, yang satu. Ustadz Mawardi Putra Yai Hidayat ya. Sebenarnya beliau itu paman, sama dengan beliau Kenakir ini paman sebenarnya. Ada lagi yang tuan rumah songkon saya tekih loh. Mampu ya. Saya songkok pandai macam mereka bukan dok pencem ya saya. Kena non menjadi saya sampai Allah. Itu songkok untuk molodan itu. Itu bisa untuk jajan itu. Aman itu, aman itu. Artinya mau untuk jajan bisa untuk seminggu itu. Ngapunten Bu, seporan mohon maaf ini saya pakai bahasa Madura, bahasa apa Bu? Bahasa Madura. Ken beda Madura nih kan? Madura nih, wah, ber Madura nih kan? Oh, masih tepote kapiri. Milan aja ampun nolian minum kopi Bu pada sogulan ini celeng mereka minum kopi itu kan. Tuan rumah yang dirahmati Allah, para ibu-ibu, alhamdulillah beberapa minggu yang lalu saya kedatangan, saya hadir ke rumah saya yang kute saya yang songkoknya tiki itu. Ngundang saya bilang teh insya Allah hadir. Sebenarnya bukan kute itu tepatnya, mbah ya. Kalau dari silsilah itu mbah.
cak macam tuan kompo jadi ini bang lo kembajan saya. Akhirnya saya nabar empon sampian lo kagute sawas. Beberapa hari yang lalu beliau hadir ke rumah saya untuk memastikan saya bisa datang ke tempat ini. Karena saya bilang sama beliau, kalau selepas tanggal 20 saya tidak bisa hadir, karena tanggal 22 Senin lusa saya harus berangkat ke Malaysia. Saya 5 hari untuk menyelesaikan 7 jadwal di Malaysia. Semoga hadirnya saya siang hari ini menjadi salah satu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dipertemukan dengan ibu-ibu solihah semuanya ini, ibu-ibu yang baik, ibu-ibu yang sayang sama suaminya, yang cinta sama anak-anaknya, dan itu ngomong bohong. Saya pernah ditanya sama tetangga saya, Pak Yai itu kok tiap pagi itu ngopinya kok bukan di rumah? Kalau di rumah itu kan pertama kopi gratis, nggak perlu bayar, terus suasananya kan enak, uncaan siapa? Kenapa Pak Yai lebih senang minum di warung kopi? Yuk, saya mau minum kopi, warung kopi. Alasannya apa yang bisa diterima itu? Hah? Ini tak baik. Mie semelebur itu. Lah gimana suami-suami itu ngopinya nggak di luar sana, Bu? Wong biasanya bapak-bapak sampun sholat subuh, sampun dzikiran, sampun ngaos Quran, nanya sama istrinya, Mi, kopi, kopi tibi, badannya juga jok. Iya kan Umi istri saya, kan tak tahu sibuk tak, tinggal petik. Anu dibi lagi. Maka solusi terbaik bagi suami-suami cukup dengan modal 10.000. Keluar dari rumah, nyampe di warung kopi, baru masuk udah dapat senyum. Pak Haji, apa kabarnya Pak Haji? Ngopi ya Pak Haji ya? Iya biasa. Kopinya pakai susu enggak? Enggak, saya ngopinya di sini, nyusunya di rumah. Jangan ngomong Pak Kiai pada makem dia. Jadi di sana ditanya baik-baik, Pak Haji mau ngopi? Iya. Manis apa pahit Pak Haji? Agak pahit sedikit. Oh. Kok senang pahit Pak Haji? Ya karena di rumah kehidupanku sudah pahit. Mau yang panas apa yang dingin Pak Kiai? Pak Haji, yang panas dingin ada enggak? Itu kopi kemikil nyaman itu. Lah kan nanyanya enak. Bukan masalah bayar kan begitu kira-kira Ustadz Zubairi. Bukan masalah kita bayar kata bapak-bapak. Tapi masalahnya mereka melayani dengan baik. Habis minum ditanya lagi, Pak Haji, besok kesini lagi kan? Sip. Pernah nggak ibu-ibu nanya sama suaminya pagi-pagi, Kak, nginum kopi apa teh Kak? Kan lebur. Kopi baik le, si manis si pahit Kak? Ya agak manis didik. Kan nyaman kehati-hatian. Aduh siapa yang laku? Minta lagi apa tibi? Izin kaki tang bini. Itu siapa saya tak tahu. Kulen di melek. Are pote kapi 2 hari. Are gula apa buja le? Ya kan bisa rasain paling manis sih gula pada saya acen dia ya Kak. Pasti buja itu. Ya kan teh temu pada pote ini. Ya pada nomor HP nak kaki juga. Nyaman santi ya tulis Jono aja biake kok. Kan ke Zubairi kira-kira nyaman santi nyamai Jono. Supaya aman dari malaikat. Lah ibu nih ke Pak gerangan sama malaikat. Cepon besar kula, mun kula kan bicokan-cokan. Yang akan ceramah malam ini Kiai Haji Zain Muhsin LC, Singa Podium Kalimantan Barat. Pandai Pak Geroma beni singa kan kucing. Tadi cucok meong deh Pak Grom. Lemar apa Bu? Maka orang ngaji menikah hasilkan efek tak compok. Mulai leku cerang garang kalake. Laki nak kaki beni laki orang. Aduh, mon kok orang pandai telepon. Ini orang salah sambung.
Halo selamat pagi. Aduh cuma manisan ki jadiin bina dengan dia. Iya selamat pagi mas. Mohon maaf ini dengan nomor Pak Zubairi ya. Iya mas. Pak Zubairi, Ustadz Zubairinya ada. Udah lama mas nggak ada di rumah mas. Ada yang bisa saya bantu mas? Coba ceplo saya colong dengar. Marah apa? Mun perlu orang mau tanya, mohon maaf mas salah sambung ini mas. Ini dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Ya dengan saya lah. Lihat hari kelaki itu ibu garang dengan suami malaikat. Cekin lagi atanya di mas abun le. Biasanya di mah. Hah? Aboh arwah korban nih budel. Maru jarang-garang ke lagi nah bu. Loh katanya tadi itu an-nisa wa imadul bilad eko. Bahwa wanita itu tiang negara ya ibu-ibunya baik negaranya baik. Kalau ibu-ibunya tidak baik ya negaranya tidak baik. Maka ibu-ibu majelis ta'lim datang ke tempat ini bukan gak ada pahalanya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang yang melangkahkan kakinya mencari ridhonya Allah melalui ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Coba tanya sama bapak-bapak. Pak, sampean lebih senang istrinya baik apa garang, Pak? Baik. Macam cek takut sampean teh. Jawab, jawab nah. Bang Kiwan bibir letak kreone. Ya Zubairi, senang istri yang senyumnya baik, bahasanya lembut atau yang kereng? Jadi selama ini apa? Baik. Nggih, jenengan. Jenengan itu lebih senang istrinya senyum pagi-pagi apa menerok? Jadi selama ini melerok melolo. Aduh susah sih mau lemak gaya mana jawab dan badan rego. Lah jenengan udah punya istri penyuluh kan? Nah, alhamdulillah. Enggak gini ini serius saya nih. Sampean penyuluh sekaligus bisa nikahkan orang kan? Ya Allah. Kalau misalnya surat nikah hilang, apa ganti surat nikah atau nikah lagi? Nikah lagi lebih mudah. Lebih mudah lagi nikah lagi Ustaz. Kalau hilang. Repot urusannya kalau hilang repot urusannya. Tapi menurut saya telok bisa kan? Nah ini Bu, ini ngaji sambil gayeng Bu, karena suasananya panas kan. Saya setiap kali kesini ke Zubairi itu menikmati perjalanan itu. Karena bagi saya perjalanan ke sini ini sama dengan penerbangan dari Jakarta ke Sulawesi. Penuh dengan hentakan. Jadi insya Allah perjalanannya itu banyak pahala Bu. Pan masuk ke sawit guduk, astagfirullah. Masuk ke dalam, astagfirullahaladzim. Oh, kok mau ke Karanganyar ya? Saya udah berapa kali kesini ya Teh ya? Udah 3 kali, udah ke-4 kali saya datang ke tempat ini. Dan anehnya gula tak lem jereh. Bener mon pikiran gula lu beri, aduh, mantur tak ojo, no pangeran. Orang mon sampai ojen ria, sakit kebi kebetulan gitu. Tapi alhamdulillah saya ketemu dengan ibu-ibu, insya Allah calon-calon penghuni surga semuanya, ibu-ibu yang baik. Karena nanti jenengan pulang ke rumah, amalkan apa yang disampaikan oleh semuanya tadi itu. Amalkan dalam hidup sampean semuanya. Insya Allah hidup sampean itu aman, tentrem, bahagia dunia akhirat. Kalau bapak-bapak Pak nggak usah lawan sama ibu-ibu Pak. Gen seragam apa yang kalah. Mun ibu-ibu ngaragla teh bunake Zubairi, mun seragam ni bini seminggu ni bisa belu. Tapi tak apa Bu. Selagi sampean ngangkui penikah hak lillahi ta'ala untuk jalan ibadah ke pangeran ini keganjaran Bu. Ingki si aromasa andi otang kredit tentu libajar. Ketua majelis saya tak melerok ke sampean. Lah milana nang ngare mangkin kula sareng panjenengan penikah ibadah ka Allah.
Ceramah saya berapa menit, Pak? Hah? 2 jam. Ya apa ada ceramah 2 jam? Coba beda habit. Senek ke, Bu. Mungkin ini kan bulan Muharram. Bulan Muharram Pak nika menurut betul bulan apa? Bulan berit. Bulan sorah. Mengkonya bulan sorah. Lambe Nabi Allah Musa, dulu Nabi Allah Musa Allah selamatkan pada tanggal 10 Muharram dari kejaran Fir'aun. Dan ketika sampai Nabi Allah Musa selamat dari kejaran Fir'aun, maka berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah tepat tanggal 10 di bulan Muharram. Hitungan ke-10 di bulan itu disebut dengan Asyura, hari ke-10. Tradisi itu kemudian diteruskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mensunnahkan berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Itu sunnah muakkadah. Sebelum turunnya perintah puasa pada bulan Ramadan, umat Islam itu berpuasa sunnah pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian dibawa ke Indonesia oleh para kanjeng sunan, oleh para ulama-ulama menyebarkan Islam di Indonesia, bertemu dengan masyarakat Jawa. Bulan Asyura atau 10 Muharram yang disebut dengan Asyura dirubah menjadi bulan Suro. Nyebrang ke Pulau Madura, ketemu dengan orang Madura, dari Suro berubah menjadi Sorah. Ada tradisi sedekah, berdoa bersama, makanannya itu tacin. Kok tacin serem. Kapi beda itu. Situng waktu. Kalau mau nengak tuh sekembahul. Tahun belum polo langkong gula peleman diri pontuk sarang kembali soro macet tuana tacin. Harinya bulan sore jong. Kenapa bah? Yang gua rebe ini kan sedekah, Bu, bener. Terambil dari kata Rabbana. Bireng metu ya berebena. Enten Rabbana, karena waktu macam dua kalimat Rabbana. Arya bulan sore jong. Engki bah. Bulan sore ya bulan Rasulullah hijrah kok. Engke lah. Mara macam tu bah. Le pikiran gula. Pon tuk tak nangnya jeri tuan na tacin. Pada tuan na tacin. Mepah pada situng kita bahas bab tacin. Ku pada kita babut tacin resem ada. Jadi gula laben kembang. Bah. Niku ano bah. Teng kitab niku boten enten niku. Dalam kitab itu enggak ada. Apa saya tak ada, Jong? Tuana tacin, bah. Da iya, Jong. Mun pas beda tacin ilmu kitab. Ada raja later, Jong. Kita tak bisa buka, cekak kapi. Masuk akal ki di nembah. Iki mah beda tacin ilmu kitab, Bu. Ada tacin dalam kitab. Lepas buka sampian kitab dari paling kitab dasar sampai kitab paling raja tuana tacin mana kata ada. Saya beda tua selamat bentuk tua lain. Estona apa nih kenapa mak? Nikah urf kebiasaan, adah istiadat. Selagi istiadat itu tidak melanggar kepada hukum syariah, lakukan. Orang mereka arbe tacin, arbe kocor, arbe kopi atau arbe lain apa nih? Kan tak jelas lagi bentuk. Yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersedekah. Di dalam bahasa kebudayaan masyarakat Madura ataupun Jawa itu masing-masing ada. Wong Madura menyebutnya rebe. Di sebelah sana mungkin bahasanya beda. Tujuannya tidak ada lain untuk berbagi rezeki kepada orang lain karena Allah. Maka dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan bahwa al-urfiyah muhakkamah. Uruf atau kebiasaan itu boleh jadi menjadi bagian dari hukum. Selagi itu tidak melanggar kepada tatanan syariah. Saya sama ibu-ibu, lo bere tacin merah, tacin nikah, tacin apa boleh?
Merah putih bulan Safar. Candring Musri bulan Safar. Nanti masuk bulan Maulud Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal ada Rabiul Akhir. Ada Jumadil Awal. Ada Jumadil Akhir. Candring Madur mandi mawal mandi lahir. Lah jauh boleh aja. Lo bermandi mawal mandi lahir lo masuk kah? Recep. Sa'ban saja jauh nah. Rebeh kok. Bulan Sa'ban bulan rebeh. Habis Sya'ban Ramadan. Habis Ramadan ketemu lagi namanya Syawal. Habis Syawal ada nama Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah itu ada Dzulhijjah, bulan terakhir. Selebih aneh bulan Dzulqa'dah. Kocak bulan takepe. Coba dari dimana? Bulan Dzulqa'dah itu Dzulqa'dah. Dulu bangsa Arab, karena tadi ayat yang dibaca berkaitan tentang bulan. Dulu bangsa Arab sebelum datangnya musim haji, mereka tidak melakukan aktivitas, tapi duduk-duduk di rumah, tidak ada aktivitas apapun, tidak ada kegiatan apapun, duduk saja di rumah disebut dengan Dzulqa'dah. Bulannya orang Arab masa itu duduk-duduk saja di rumah. Tidak melakukan aktivitas. Baru terakhir itu bulan Dzulhijjah. Selepas Dzulhijjah berarti masuk pada tahun baru disebut dengan Muharram. Nah, kaitannya hari ini apa? Ibu-ibu kan apa ini Pak? Jamiatul Muslimah Desa Reto. Oh ini. Nama di mana foto aja? Tulis foto orang lagi ya. Aku akan nangis buru lagi. Nah ini berkaitan tentang tradisi masyarakat Muslim yang ada di Indonesia tentang budaya-budaya sedekah yang bentuknya tajin. Nah sekarang yang paling penting dalam kehidupan ibu-ibu, bagaimana hidup kita ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Wahai manusia, apakah kalian mengira dan menyangka bahwa Allah itu menciptakan kalian itu bermain-main? Dan apakah kalian berpikir kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Hidup kita ini singkat. Hidup kita singkat enggak, Bu? Singkat. Hidup kita sebentar. Baru rasanya kemarin hari Sabtu, sekarang udah hari Sabtu lagi. Hidup itu tidak lama. Karena hidup itu tidak lama, maka kita pergunakan itu dengan sebaik-baik mungkin. Yuk, yang punya rumah tangga, yang punya suami, yang punya istri, ibadah paling lama itu bukan sholat, Bu. Sholat paling lama 5-10 menit, tambah zikir 15 menit. Orang zikir paling lama semalaman, paling singkat 15 menit. Atau setidaknya sejam 2 jam. Orang puasa 1 bulan. Orang zakat nggak lama, orang haji paling lama 40 hari, orang umrah paling seminggu 2 minggu. Tapi ibadah paling lama itu pernikahan. Ibadah paling lama itu rumah tangga. Setiap apapun yang diniatkan karena Allah dalam rumah tangga itu ibadah. Suami memberikan nafkah kepada istri yang halal itu ibadah. Suami mencari rezeki yang halal di luaran sana tujuannya untuk memberikan kepada istri dan anak agar terhindar dari makanan yang haram, dari hal yang diharamkan oleh Allah, bawa ke rumah dari perkara yang halal, itu ibadah. Ibu menerima rezeki dari suami dengan mengucapkan alhamdulillah, matur suwun, matur sembah nuwun, matur sekelangkong, hatur nuhun. Sekelangkong Kak, peparing panjenengan. Nah kira-kira Bu, kalau suami ibu ngasih uang, ibu bilang apa? Bilang apa? Sekelangkung apa korang? Korang Kak. Itu. Korang apa sekelangkung? Korang itu. Lah ini masalahnya. Jadilah istri yang pandai berterima kasih kepada suami, tapi suami jadilah suami yang penyayang. Suami jangan terlalu banyak menuntut kepada istri, karena nanti istrinya juga banyak menuntut. Betul larang Kak. Kita apa-apa lek ganti kapur 2 hari lek.
Lipstik Kak Setia sekian. Ya gantele nombok nombok penang. Kan pada merah rolek. Celak kayak arang bedele. Nah ini, suami yang baik adalah suami yang bertanggung jawab kepada istri dan anaknya, bukan hanya di dunia tapi sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bini selesai, orang bini atau raji selesai mator sekelangkong atas ring paring laki. Cokop tak cokop engki dimen. Leku du malam bedisi lebih. Alhamdulillah mator sekelangkong gak ring paring gak leku mantri tambah anda kan segentok. Coba melerok kado. Ya cokop apa aja? Ya gelu le. Ada kiak beda di nare. Bila saya bawa leki kaki mon mator sekelangkong. Kepangeran baik matur sekelangkung. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Atau sebalik man la yashkurun nas la yashkurullah. Kan begitu kira-kira. Orang yang tak matur sekelangkung kepada manusia tak mungkin matur sekelangkung ke pangeran. Kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, bagaimana mungkin dia akan berterima kasih kepada Allah? Ngoten Bu, paham ki? Paham. Lah hidup itu sederhana Bu. Jalani kenapa sampun tetap pagi bi pangeran. Soal rezeki cek gebeter, insya Allah lah kena usaha ben ikhtiar. Hasil katin apa? Seraki ke pangeran. Bodoh orang ati patian mangkat lako pelemen tak oleh hasil. Cekin salah niat deh, nyari lako. Tanya ki hasil dul, tak hasil. Minta hasil dul. Kita tahu. Kalah kali sebenarnya itu. Ya mi hasil saya niat alako. Cek niat alako nyari rezeki na pangeran saya keangkui sang ibadah untuk bini benak potong. Paham? Untuk pak bapak bini pakai antara niat alako to. Ereto alako. Penang merah kini antara alako. Kebontiana alako. Hasil cuma alako to. Niat nyari rezeki na pangeran saya halal. Lagi hasil bi Allah iparingin senau sekoni halal. Halal sekoni berkat. Sepohran ini kak kulit cak metur terus begele. Paham ki. Punten tak kok sampean kui bahasa Jerman Bu bari Bu. Karena bahasa Madura kan bahasa Bu, bahasa rumit. Bahasa Madura paling rumit Bu. Kula ini alhamdulillah sareng pangeran biasanya kan ngakui lemak sampai petok bahasa kula. Tapi sepaling rumit cak Madura. Maka almarhum abah saya dulu pernah pesan, Cong, takut kakek sebutin bi Allah beriin pengetahuan bahasa. Kakek boleh kamu itu pinter bahasa Inggris boleh. Kamu pinter bahasa Arab ya monggo. Pinter bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apapun silakan. Tapi jangan kamu lupa bahasamu sendiri, bahasa asalmu. Maka belajar pertama saya itu bahasa Maduro. Sama siapa? Kali Sinten. Sama siapa? Sama abah saya. Wong abah saya itu netapkan sama saya itu harus belajar bahasa Madura sing apik. Saya halus. Mun si coba, mun bahasa Madura saya kasar letak nambu ajar, Bu. Karena lambok bercerita na santre sekancaan abah, nyaman apa ada telok. Salam kalam jelam. Soro nyari soro ngale kolam bi kiai. Ini kejadian tahun debun abah sekitar tahun sangat lah mungkin. Bede santri nih kekancaan abah nih tapi lain kamar aja bon abah. Salam kalam jelam. Jadi situng waktu sering kiai. Etika ini panggil. Dipanggil semua 3 orang. Salam, kalam, jelam. Engki kiai masuk kapi telok. Apa yang kau kakek? Punten kak dinto kiai. Ngale kolam ke budi. Engki. Hari musim kering ngale kolam. Lo ngale kolam saya kata lo. Ya mana santer thank you nah kalah hejo. Tahun ning sewaktu nang ngale kolam nih sambil ngonta lagi celot ke atas mereka pada kiai atas. Sambil ngabes ke bobo. Aduh njo nak kana apa kerja tok coba kiai. Le saya ada busikin tuh keding bi saya bobo. Tapi tak toleh ke atas yang ku kancah. Ya bagian nolong tak la toron nih kok. Le tahun ning cek kiai nah. Bener lam. Udah ya apa kakek yang tawa tunggingi kok. Padahal kiai.
Lo lebih abine kayak panggil sareng kiai na. Lam. Bercelot lam eko. Abeli kabeh sekatelo. Karena mereng kiai na. Allah, kiai eko. Bercelot, bede kiai eko. Edim malam esetiin. Esetin apa lam esetiin eko. Iya kena celot kena engki. Iya edim ma esetiin. Esetin apa? Esetin matana eko. Ya kan bener jawabannya, kan salah kenangan. Loh santri-santri ini hari ini kan diajarin bahasa khusus, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa apapun. Tapi kadang ke bahasa netibi taoning. Ini kan keliru bu. Papentra nang sambian, tapi jangan lupa ajari adab, napa akhlak. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlak paling baik. Apa kata Rasulullah? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajari aku akhlak, maka akhlakku baik. Aduh nak seporan cak huntuk nak. Ilang-alang penting aki baik jong. Anta nak cano nak. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi kata Rasulullah. Allah mengajariku akhlak, maka akhlakku baik. Nah sekarang yang ngajarin akhlak kita ini kan orang tua. Ibu ngajari anak, bapak ngajari anak, ajari yang baik. Biasakan sehari-hari dalam kehidupan, terutama yang udah mulai sekolah, mulai dari ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah, ajarkan mereka bahasa-bahasa yang baik. Akhlak-akhlak itu dimulai dari kalimat-kalimat yang baik. Ajari bagaimana mereka bersikap yang baik, berperilaku yang baik. Nah, akhlak di akhir zaman ini akhlak sudah mulai sering ditinggalkan orang. Sudah orang lagi tak kenal siapa orang tuanya, tak faham bagaimana berakhlak kepada yang lebih sepuh, tak faham bagaimana berakhlak kepada yang lebih muda, tak faham bagaimana berakhlak kepada orang yang setara. Maka pengajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan ibu-ibu yang berangkat dari rumah yang sudah susah payah, yang sudah meninggalkan rumahnya, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya menjadi lebih baik, rezekinya melimpah, amin. Ibu pilih mau jadi orang kaya tidak bahagia atau miskin tapi bahagia? Ngomonglah. Pilih bu. Jadi orang kaya sekali tapi tak bahagia, atau miskin tapi bahagia? Macam cuma kali masih jawab. Miskin tapi bahagia atau kaya tak bahagia? Miskin tapi bahagia. Mari kita doakan ibu ini mudah-mudahan miskin selama-lamanya. Ya tak apa-apa lah bu. Karena kekayaan itu sesungguhnya tidak diukur berapa banyak uang yang kita punya. Soki panika ukurna benih besi. Soki panika ukurna benih roman paling raja. Soki panika ukurna ati ini si jember. Orang ati ini jember panika yang soki bu. Buktinya benar enak. Sawit kan pak ibu lagak kepiring dina. Ya tes bi Allah Pak bulan ya. Aman mangkat ke pengajian netes lemah iki bagapi. Oleh 5 bulan. Kepa ya. Tapi naik Pak Kiai harga sawit setia. Iya tak, berapa jong? Kelapa sawit 3.800 Pak Kiai. Masa jong engki kelapanya 3.000 sawitnya 800 Pak Kiai. Cengar rasa peni kelupain. Paringi Pak Ibu kelupain saya syukur ke Allah. Lah akhirnya bi Allah taja. Ayo turun perintah pangeran ke pabrik. Betul saya ibu iku. Pan saya ibu cenggang kapi. Tapi tidak apa-apa bu. Itu pelajaran untuk kita semuanya. Bahwa bersyukur kepada Allah bukan di saat kita kaya, tapi di saat kita miskin, pandailah kita bersyukur kepada Allah. Suatu masa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
menantu beliau yang sangat alim bernama Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau. Karena ayahnya Ali bin Abi Thalib adalah Abu Thalib, dan Abu Thalib yang pernah memelihara Rasulullah, yang pernah merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasulullah, ayahnya wafat, kemudian ibunya wafat. Pada usia 6 tahun ibunda Rasulullah wafat, kemudian dipelihara oleh datuknya yang bernama Abdul Muttalib selama 2 tahun. Setelah 2 tahun kemudian datuknya wafat, kemudian digantikan oleh pamannya Abu Talib. Padahal banyak paman Nabi yang lain, tetapi Nabi lebih memilih pamannya yang bernama Abu Talib, padahal Abu Talib salah satu paman Nabi yang paling miskin. Dan menantu Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah sahabat Nabi, murid Nabi, sekaligus menantu Nabi yang paling miskin. Pada suatu masa ketika masuk pada malam Idul Fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali, "Wahai Ali, bagilah makanan ini, bagilah gandum, bagilah kurma ini kepada orang-orang yang ada di sekitar Madinah. Mereka orang-orang yang miskin, bagilah untuk mereka." Dan pada malam itu kemudian Ali bin Abi Thalib dengan istrinya tercinta Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan kurma dan gandum pada malam Idul Fitri. Setelah gandum itu terbagi, tapi ternyata Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma tidak mendapatkan bagian. Ada gandum sisa, ada kurma sisa yang berbau. Padahal pada saat itu sahabat Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah punya 2 orang putra yang bernama Hasan dan Husain. Tetapi mereka berdua tidak memilih menyisihkan makanan yang dibagi tadi. Padahal beliau berdua punya kesempatan besar untuk mengambil bagiannya. Tetapi Ali bin Abi Thalib dan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih senang memakan gandum yang sudah berbau, lebih senang memakan kurma yang sudah berbau. Padahal Fatimah adalah putri Rasulullah dan Ali adalah menantu terbaik Rasulullah. Tetapi keduanya tidak mau mengambil kesempatan itu. Sampai ketika besoknya, ketika seorang sahabat datang mau berlebaran ke rumahnya Fatimah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib, dia terkejut ketika mendapati Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha serta putranya Hasan dan Husain sedang memakan makanan yang terbuat dari gandum yang sudah berbau dan kurma yang sudah busuk atau hampir berbau. Kaget dia. Ya Allah, ini adalah putri tercinta Rasulullah dan menantu terbaik Rasulullah, serta ini adalah cucu-cucu Rasulullah. Di hari raya Idul Fitri ternyata mereka tidak makan makanan yang enak sebagaimana orang lain. Maka kemudian sahabat ini berbalik dan kemudian terburu-buru menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, "Waalaikumsalam. Ada apa?" "Ya Rasulullah, lihatlah putrimu Fatimah, putri yang kau cintai ya Rasulullah." "Ya, ada apa dengan putriku?" "Lihatlah cucumu Hasan dan Husain ya Rasulullah." "Ya, ada apa dengan kedua cucuku?" kata Nabi. "Lihatlah menantumu, sahabat terbaikmu Ali bin Abi Thalib ya Rasulullah. Ada apa dengan mereka?" "Saya tidak bisa menjelaskan ya Rasulullah." "Lihat saja ya Rasulullah." Rasulullah terburu-buru mendatangi rumah putri tercintanya. Terburu-buru beliau mendatangi menantu dan cucu-cucu terkasihnya. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati Fatimah, menantunya Ali bin Abi Thalib dan cucunya Hasan dan Husain di hari raya Idul Fitri mereka memakan makanan yang tidak layak. Yang awalnya Rasulullah sedikit kaget dan bersedih, tapi kemudian Rasulullah tersenyum dan kemudian menghampiri putrinya Fatimah dan memeluknya. "Ya Fatimah anakku, bagianmu di surga, bagianmu di surga, bagianmu di surga." Kita lebih cenderung mengambil bagian kita di dunia.
Tapi kemudian kita melalaikan akhirat. Bukankah dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur? Bukankah dunia ini adalah perhiasan yang sering menipu kita? Kita sering melihat orang lain, bahkan menilai orang lain hanya dengan kekayaannya. Kita sering cenderung membandingkan orang yang kaya dengan miskin, seakan-akan orang yang kaya itu adalah orang yang paling berbahagia. Padahal kita tidak sadar, kadang-kadang orang paling miskinlah yang sebenarnya tengah paling berbahagia di antara kita. Pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah putri Rasulullah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan cucu-cucu terkasihnya Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhum, bahwa ternyata hidup itu memang seperti itu. Jangan bersedih dan jangan mengeluh. Karena kita hari ini mungkin kekurangan uang. Mungkin hari ini kita kekurangan materi. Mungkin hari ini kita tidak seperti orang lain. Harta kita tidak seperti mereka. Tapi percayalah, bahwa seandainya dunia itu menjadi penghalang antara kita dengan Allah, kenapa kita masih mencintainya? Ambil bagian dunia kita, ambil. Tapi jangan lupakan Allah yang memberikan. Jangan hanya karena pekerjaan kita membuat kita lupa kepada Allah. Jangan karena kita asik mencari rezeki sampai kita lupa siapa yang memberikan rezeki kepada kita. Tidak usah takut dengan dunia ini. Yang harus kita takutkan adalah kepulangan kita nanti menghadap kepada Allah. Apa sebenarnya bekal kita nanti menghadap Allah? Amal mana yang bisa kita andalkan di hadapan Allah kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alangkah indahnya pertemuan ini. Yang dimana pertemuan ini saya yakinnya ada orang salih dan orang salihah di antara kita. Apakah kita tidak yakin? Apakah kita tidak sadar? Atau pura-pura tidak tahu dan lupa? Bahwa kita hidup seperti ini hari ini karena rahmat kasih sayang Allah. Kalau bukan karena Allah yang sayang kepada kita, Bu, nggak mungkin kita masih ada sampai hari ini. Maka bersyukurlah kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat-Mu. Terima kasih atas segala rahmat dan berkah-Mu ya Allah. Terima kasih atas nikmat-Mu. Terima kasih atas nikmat hidup ini ya Allah. Terima kasih atas rezeki ini ya Allah. Terima kasih atas kenikmatan keluarga ini ya Allah. Apa yang kurang dari hidup kita? Nggak ada yang kurang. Allah sudah menjamin semuanya. Yang kurang cuma satu. Syukur kita kepada Allah. Karena kebiasaan kita selalu merasa kurang atas apapun yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Maka nanti kita pulang ke rumah masing-masing, yuk kita mentadabburi Al-Quran. Kita kembali kepada Al-Quran. Bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu insya Allah adalah yang terbaik. Jangan khawatir, jangan takut. Allah menjamin semuanya. Yang penting ikhtiarnya saya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah, berangkat. Seperti apapun rezekinya alhamdulillah ya Allah, matur kesuwun Gusti Allah. Hatur nuhun pisan Gusti Allah. Matur sekalangkong Gusti Pangeran. Lengki. Reng Madura matur sekalangkong Gusti Pangeran. Cepon reng Jawa matur kesuwun Gusti Allah. Cepon reng Sunda hatur nuhun pisan Gusti Allah. Alhamdulillah Pak, kita bisa ketemu hari ini. Kita masih diberikan sehat oleh Allah. Boleh Bu, kita ini kaya apa miskin? Kita ini kaya apa miskin? Kaya. Nih mulai dari atas. Mata yang kanan berapa miliar? Mata kanan berapa miliar? Pak Yai, yang? Hah? Tak tertukar. Ya udah, saya hargai 5 miliar, ada yang mau jual. Ya, sahadin sahabe jual aja. Si kanan 5 miliar, si kacer 5 miliar 10. Kopeng kanan kiri 1 miliar situng, 2 miliar lana. Makin di PC banyak mau tengel. Atau ngeng lebih itu biar tok. Coba sila, berapa sila? Boleh saya jual tak?
Ada bu, ada orang yang jual. Soki hulu ban sampian. Soki. Turun ke beda, cung banyakan pole. Hulu nih, beri nih. Janggu hulu tabar 10 miliar. Janggu tok. Dia hulu tanya ki serius cong engki ba bencang kim ba bae kong. Soki hulu ban sampian bu. Campo pasro ya Allah, kok minta pada benreng lain ce pada bu. Empon lah syukurin sampai sebeda. Alhamdulillah ya Allah. Ku lagi bisa ada walaupun hanya ngangkui tuk-tuk. Tuk-tuk gimana bu? Jarang. Gimik bodoh coba hari selo kotor. Makai tangkit mati kaping. Legu leban sampian panik bu sehat. Sehat. Walaupun hanya makan dengan nasi jagung, justru nasi jagung paling mahal hari ini. Dokter bilang jangan terlalu banyak makan nasi putih Pak Ustadz. Kenapa dok? Nanti lama-lama itu kandungan gulanya terlalu tinggi. Dikhawatirkan nanti penyakit diabetes. Akhirnya orang rame-rame nyari jagung. Kula pernah yon cengbi kan jagung. Ini kena cerita ki bulan pasar ya. Kamu bahat. Oh ilangat. Kula tanya ke kanca kula. Romannya luar biasa. Mungkin tuh nang Sungai Raya nih kan. Pred Bugis. Berapa mana kaki sih? Alek kelas sampai pondok. Didik mas. Ini ke 20 miliar kita mare. Aduh. 20 miliar kita mare. Pikiranku lemun Roma raja berarti kakek nyaman gitu. Pada mare buka bersama, lemari ngakan cintul ngakan apa? Terus keluar nasi. Saya keluar saya jagung. Boh, aku tak benentangan di Roma Ria. Tanya kiwi saya, ada saya lain sih. Maksudnya mas, mi masih jagung, saya Roma masih jagung gila. Enggak saya sahur sih jagung, harus jagung boleh. Demi untuk menjaga kesehatan. Kebelera apa kincere kakek. Menjaga kesehatan nih kok. Beda pikiran kula, ari pasti jogging siman nyaman, masakan ini masakan itu. Sekali keluar cukup ke PT. Ora cukup ke PT, beuten nasi tepes mata nasi raja. Pane tobi pas nuruk melerok. Aduh sih, marah apa sih? Ari cukup apa sih? Ari cukup kok kene. Kan demi kesehatan, Mas. Aduh yen, tahu dah yang kuat entar kering soki kena. Lah aku wana lah keluar, apa sih? Masih cak kunci sih. Engke Mas, sak kunci ini aman nih Mas. Aman dari MSG. Kula tulit ke asisten kula. Njak tang bareng menjaga kesehatan atau menjaga dompetnya ya nih. Marah apa bu? Jak terbentar ode. Wan lagi minta senyaman. Lah kak, jangan teking. Arab pelek. Ano, can dokter mun teking dia mengandung lemak jahat iko. Bahaya itu nanti kolesterol. Kolesterol itu nanti lemak dalam darah. Oh. Demam aja mah. Tahu le akan ajam. Arab ajam. Ajam itu 20 hari langsung 20 hari sampai segemi hari bisa anu. Itu bahaya, itu kimia semua. Oh. Katanya, ada juga lain le. Tahu sama le cukup serang larang kak. Arab apa? Pengawet kapi juga. Oh. Mele cukup sebanyak matanya bae le. Apa kak? Kendui segilo. Kendui segilo kan tahan 2 bulan kak. Ya marah apa bu? Benar Rasulullah. Nikmati apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi bersyukurlah kepada Allah. Sebanyak rezeki, alhamdulillah ya Allah rezeki kula banyak. Tapi cak kalau pain pandem, ya Allah kalau pain ya Allah tangke kita beri, tuli pak keluar. Dah kemakai dah, nada. Apa tan? Wala saya matan ke. Apa tan? Anu tang laki kele melekel kekel. Panyangka. Aduh motor saya kelangkong ya dai kok. Engko lah karena nabi tak akan kekel dai kok. Panyangka bahkan itu order beri ya. Kamu teking gitu. Nyaman apa kekel ke. Marah apa dah. Anu kok lambat pernah ngaji kakek anu ka ustad kok. Ustad di madrasah. Serang kok nyaman. Ustad menangkar nakir.
Ngaji ke Ustaz Mungkar Nakir kok. Anu Rasulullah pernah debu ke Sayyidah Aisyah suruh banyak kuwana. Supaya bisa bagi saya maksud kuah jadi iya takwil hadis. Ku pas robri kuwana to. Kuwana bagus apaan boleh ben esena. De iya. Makin kuwan saya teraki. Ani pak kuwana to ke. Bego. Saya budaya kayak kuwana tekar leko. Ku betul teking sekali kok. Maki keluar dalil, jelas kan dapur Rasulullah ke Sayyidah Aisyah, suruh banyak aku wana. Ya kau bodoh, apa kencerai aku tuh. Oh, apa dia benda situ ulama sekian tu mak. Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah dia buzi gitu bahwa al-insan Abdul Ihsan. Manusia itu sesungguhnya adalah hamba bagi kebaikan. Mun kula ben sampean baik benika Bu. Allah lebih baik ke sampean. Mbak locen nih. Nah, berarti kan lemari Bu. Ya, mari kan. Oh, belum dari rumah. Ada malam dan dia. Kok ikutan di bini dah. Nah, al-insan Abdul Ihsan, manusia itu adalah hamba bagi kebaikan. Jadi mun kula ben sampean ala kok bagus menika. Bi Allah lebih bagus boleh. Sampean lampe, oning lampe sampean. Baik kita tangke. Tak cerik kita tangke. Minimal orang tak cerik menika mesem, Bu. Coba pakai nang meredeng to hilakku. Lah kalah hundem so aja nero. Lah apa meredeng ada alis campur di situ. Ajar mesem. Make aban tepan beci ke orang. Ben campur becian ke orang. Orang becian ke orang mereka Allah tak senang. Misalnya sumpah badan Fir'aun tadi kok. Tetangga ni kok cak badan Fir'aun. Marah apa Bu? Mesem ke orang. Anak mana boleh ke lagi na sampian. Bebeci sampian tapi sampian mesem ke lagi na sampian. Kenceren. Sampian bae coba tes leku. Tepan atau karben lagi na sampian. Rezeki tak kira deteng. Sampian soker ben lagi na sampian rezeki tak kira deteng. Dia tengah kamah kolak bae tak kerole sampian. Mi oleh kolak. Beda penakan neraki kolak tak dadi. Mi abeli cong oba atau kai kok. Oh, ben atau kai ben bini nah. Tak kerole kolak, Bu. Nah, margane kula bagus. Kula baik deteng ka bareng Karanganyar. Oleh rambutan dulu. Iya rambutan tak baju kota. Jangan tersinggung teh lagi patangi bagi gula teh. Aduh, gue teh gula macam nat gak bawa di penakan ni. Manusia apa nih? Kekebulan, kebagusan. Bagus mereka banyak Bu. Mesem ke tetangga. Walaupun tetangganya sampean beci ke sampean, kenjeren ke sampean. Celek mana orang yang terakhir tungging. Anu tak lembur. Kakek. Engkau lah setahun tak baik bener kok. Marah apa Bu? Orang yang musuhan ben tetangga pecelep. Wasulhu khair daripada Allah. Jadi orang tukang damai pun ini bagus. Mak beda orang yang tetangga na musuhan dateng sampean. Wasuh tiko. Arah apa nah iko? Anu kaki aku camo so bener we kok. Njar apa iko? Cengcan orang itu. Iya kok tak percaya sing kaki bagus. Ada pun bagus ke kaki. Ini pamo so marga apa kan? Lihat ini apa bagus Bu? Siapa teng deteng? Iya cukup lah karena anu jua. Makin kok tak pada iko. Atunging solawat dan pak ada pak ke mana orang. Marah apa ajar nyetop Bu? Kunci mulut. Tutup mata, tutup telinga terhadap orang lain. Dateng. Iseng kelakaran coba pada nomor wah kok. Lagi ada dateng sekali. Sampai saya ketunging dia. Mun lakaran lagi apa nih ketegaskan hukum Allah. Campur tungingan orang. Lah tunging abang tibik bae.
Jangan orang lain tu seraja dia. Mun atungingan din orang atunging becek sekalipun ko cak ribah, salah ko cak fitnah, cenderung betul ko cak petena. Jampo aku bayan petena deh. Stop din orang belah ambuaki. Sampo ba coba akin lagi na, udahlah lagi na coba, iba coba aki ongko. Jangan lakan-lakan yang kaki coba. Tai ya kok. Tang laki udah coba. Abang boleh lagi deh kaki saya kok. Coba nih kaki tuh. Ampun, campo atungingan orang napa boleh ikan lagi na tibi. Ada sing lagi orang lemah mari kapi. Ada akhirnya lagi na tibi saya pemari dia. Ampun. Oh berarti seorang ambu nih. Neng. Punten namanya. Tutup. Asona, tutup. Tanai. Nah. Singa apa ke? Oh, betul. Engki karena nek ocean. Anu, kepereng bi sampean, bisa pereng bi sampean. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Huwal habibul ladzi turja syafa likulli haw ahwali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kull ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Beda tanya Ustaz, bagaimana caranya anak saya jadi anak salih? Mentero anak jadi anak salih. Ibu bapak ang pasoleh dimin. Kalau anaknya mau jadi anak salih, orang tuanya yang harus salih dulu. Setiap lo berapa jeng dua aki nang sambian. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Anak tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus jaga dheer. Saya kok jaga dheer benih bervitamin melolo, Bu. Yang harus dijaga yang bukan hanya sekedar makanan yang bernutrisi tinggi, vitaminnya yang bagus, bukan. Jaga dari makanan yang haram. Baik sifat apalagi bentuknya. Bahkan dari makanan yang subhat pun harus dijaga. Jangan sampai kemudian anak kita menikmati perkara yang haram, berdoa kepada Allah dari sesuatu yang haram tertolak. Pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi, yang dimakan oleh anak kita, yang dinikmati istri dan anak-anak kita dari sesuatu yang halal, dibelanjakan kepada yang halal dan hasilnya akan menjadi baik. Bonusnya jangan lupa, bacakan sholawat setiap anaknya itu mau tidur.
Kalau anaknya masih kecil, biasakan anaknya bacakan sholawat minimal 7 kali, tiup dari ubun-ubunnya sampai ke bawah. Allah akan melembutkan hatinya. Doakan saking Gusti Allah, mugi-mugi putranipun panjenengan sedanten dados manungsa anu salih. Paham, Bu? Apa kuah? Ngoten, Bu. Itu lah saya ring Sunda, tak kieu ibunya. Anu garadu putra putri supados anak-anak teh janten orang anu salih salihah parantos salat didoakeun ka Gusti Allah. Kumaha doanipun? Kumaha doana teh Pak Ustad? Tak kieu ngadoa ka Gusti Allah teh bilih ibu-ibu teu paham ka bahasa Arab, teu paham ka bahasa Indonesia, ku bahasa Madura. Duh Gusti Allah pangeran, buka aki atena anak badan kaula supaya teti anak sesoleh ya Allah. Mun teti anak soleh kemudian kula mati ya Allah itu aki bi anak kula ya Allah. Paham, Bu? Ah, lenik Bu. Coba tu aki dan bedon. Ya anu tu. Pakai pun pada bapak engkau kali. Aduh Allah. Mun kikir campur bagi bana pak, Bu. Pakai kalau udah. Letu aki boy manteran ang teti anak sesoleh. Anak nakal biasa, senakal sebahaya mun bapak nakal. Mun anak nakal biasa, seluar biasa mun bapak nakal. Paisal teh aben apa, Bu? Bahaya bane. Nah, teti supaya anak beteti anak soleh, minimal lo berapa jeng boleh, lo berapa jeng maca aki Fatihah. Minimal situng anak situng lebih bagus telok atau petok. Mbok menanan 10 Ustaz. Aduh pah petong polo Ustaz. Menanan 10, bekali petok i petong polo sampai noleh kenceureun anak sampean teu tireng bagus. Cek sekejap makin ngintar ngibe aing kibe ku Ustaz teh Ustaz iku. Napa iku? Anak aku nakal Ustaz. Terus minta aingnya kok entah kenapa anak gue malah tak nakal. Ada Bu kecepe saya paling mantih tuan sampean. Doa ibu itu doa yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Bahkan saya akui sendiri, saya akui dengan hak karena Allah. Allah menjadikan saya sampai hari ini seperti ini. Tentu itu karena jasa guru-guru saya yang luar biasa. Mulai dari guru ngaji saya, guru Fatihah saya, guru alif saya, yang saya tidak lupa sampai hari ini. Sampai hari ini guru alif saya masih hidup dan masih sehat, masih sugeng. Kalau saya pernah ceramah, seandainya saya ceramah dan ada beliau guru saya, guru ngaji saya, seorang ustadzah, seorang perempuan. Saya ingat guru saya sampai hari ini, Hajjah Salwah namanya. Beliau itu yang membimbing saya dari alif. Kalau setiap saya bertemu di pengajian, selagi masih ada beliau, wallah saya tidak akan ceramah sebelum saya mencium tangan beliau dan sebelum beliau mengizinkan saya. Siapalah saya tanpa guru saya? Yang ngerasa pernah berguru sama Ustadz Nakir, yang merasa berguru kepada Ustadz Zubairi, yang kepada ustadz-ustadz yang lain, yang ngerasa pernah mengambil ilmu darinya. Jangan pernah melupakan jasa besar guru-guru kalian. Kedua, doa umi saya. Mau senakal apapun, mau seperti apapun, anak ibu doakan anaknya yang baik. Jangan doakan yang aneh-aneh. Cukup doakan anaknya jadi anak salih, jadi anak yang baik, yang berguna, berbakti bagi agama Allah. Insya Allah Allah pada suatu masa akan membukakan hatinya. Enggak usah khawatir. Oh karena anaknya nggak pinter terus ibu kecewa. Nggak usah kecewa karena anaknya kurang pinter. Nggak usah. Yang harus bersedih bukan ketika anaknya tidak jadi ranking di sekolah. Yang ibu harus sedih kalau sampai hari ini anak ibu tidak jadi anak salih. Pintar itu hanya untuk dirinya, tapi salih untuk ibu dan bapak. Seminggu yang lalu, sebelum saya tutup karena waktu kita ini udah mau habis. Kasihan juga ibu-ibu dari pagi ini ya. Dari jam berapa, Bu? Oh, dari jam 1. Tapi yang masak kan dari kemarin. Sekitar seminggu yang lalu
Saya betul-betul merasa terpukul. Saya betul-betul merasa bahwa saya ini sampai hari ini belum menjadi anak yang soleh. Abah saya wafat sekitar 23 tahun yang lalu. Umi saya sekitar 4 tahun yang lalu. Saya malam itu, sekitar malam mungkin 3 hari yang lalu, saya berangkat keluar. Saya hanya membawa uang sekitar 17.000. Itu satu-satunya uang yang ada di saku saya. Tujuannya waktu itu saya membeli sesuatu. Ketika uang itu mau saya serahkan kepada penjaga warung, tiba-tiba saya menoleh ke sebelah kiri dan ada anak kecil mungkin antara umur 5 sampai 6 tahun. Seorang anak gadis perempuan. Saya tanya, "Lagi belanja, Nak?" "Iya, Pak Haji." "Mau beli apa?" "Enggak, beli kue saja." Saya tanya, "Anak siapa kamu?" "Saya kayak nggak pernah lihat kamu di sini. Rumah saya di belakang." "Oh, anaknya siapa?" Dia menyebutkan nama orang tuanya tapi saya tidak kenal. Saya tanya, "Ibumu masih ada?" "Ibu saya sudah lama meninggalkan saya." "Tuh, bapakmu?" "Saya tidak tahu bapak saya di mana." Sebagai seorang ayah, sekaligus sebagai seorang anak, saya menangis dalam hati. Ya Allah, waktu ibu dan abah saya masih hidup, terkesan saya mengabaikan dan saya tidak membutuhkannya. Tetapi malam ini Engkau memberikan pelajaran yang sangat mahal, ya Allah. Bahwa ibu dan ayah itu adalah dua hamba Allah, dua makhluk yang tidak bisa tergantikan dalam hidup kita. Saya seperti hari ini, ya Allah, karena saya lahir dari seorang ibu yang luar biasa. Ibu saya hanya seorang petani biasa. Ayah saya juga seorang petani. Tapi karena doa dan barokah dari umi dan abah saya, sampai hari ini, ya saya seperti ini, ya Allah. Yang awalnya saya mau membeli sesuatu, saya batalkan. Karena saya ingat bahwa salah satu amaliyah dan ibadah yang akan sampai kepada orang tua yang sudah wafat itu adalah doa anak saleh. Saya berharap kepada Allah uang yang sedikit itu bisa bermanfaat untuk umi dan ibu saya di alam kuburnya. Kemudian saya bilang sama anak ini, "Nak, biar bapak yang bayar." "Nggak usah Pak Haji, saya punya uang." "Nggak usah, saya yang bayar saja." Dan padahal uang di saku saya itu 17.000. Saya bilang sama penjaga warung, "Tolong layani ini anak. Berapapun yang dia minta, apapun yang dia pengen, kasih saja." "Enggak Pak Haji, ini saja. Udah kamu ambil saja. Berapapun yang kamu mau, biar Pak Haji yang bayar." Dalam niatan hati saya, ya Allah, jika Engkau berkenan, ya Allah, sampaikan pahala apa yang saya beri kepada anak ini. Pahala untuk umi dan ibu saya yang mengajarkan kebaikan kepada saya. Saya menjadi baik karena umi saya mengajarkan kebaikan. Kita menjadi baik karena lahir dari seorang ibu yang baik. Setelah pulang, saya bilang sama penjaga warung, "Apakah anak tadi sudah mengambil?" "Sudah Pak Haji." "Ya udah, itu tanggungan saya semua." Di dalam perjalanan saya menangis di atas kendaraan saya. "Ya Allah, maafkan saya ya Allah, yang sampai hari ini saya belum bisa menjadi hamba-Mu yang baik. Yang sampai hari ini saya masih belum bisa berbakti kepada kedua orang tua saya ya Allah. Tapi karena Rahman Rahim-Mu ya Allah, ampuni dosa ibuku ya Allah, dan terimalah amalku yang sedikit tadi yang aku berikan kepada anak itu ya Allah. Walaupun sebenarnya aku ingin memberi lebih, tapi ya Allah, hari ini aku tidak memegang uang yang banyak ya Allah. Saya berharap kepada Allah itu akan disampaikan untuk umi dan ibu saya. Saya bahagia walaupun itu hanya sedikit, karena saya dapat melaksanakan apa yang menjadi nasihat umi saya. Berbuat baiklah sekuat tenagamu, karena amal baikmu itu kelak yang akan menjadi saksimu di hadapan Allah. Dan besoknya saya sudah tidak ingat peristiwa yang tadi malam itu. Besoknya sekitar jam 3 sore atau sekitar jam 2,
tiba-tiba saya mendapat telepon dari kota Surabaya. Telepon dari Surabaya yang mengatakan, Abah, saya ngirim sesuatu untuk Abah. Tolong diterima dengan ikhlas. Saya katakan, nah apa? Apapun yang engkau berikan kepada Abah, Abah ikhlas dan Abah ridho. Jangankan banyak, sedikit sekalipun Abah pasti bahagia. Karena ketika orang lain memberikan kepada kita, betapa baiknya hati orang itu. Saya hanya memberi sedikit, tapi Allah membalas dengan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Karena Allah tidak akan pernah memungkiri dan mengingkari setiap janji-janjinya. Sekecil apapun yang kita berikan di jalan Allah, Allah pasti akan membalasnya dengan sebanyak-banyaknya. Maka saya katakan, ya Allah, terima kasih atas anugerahmu ini. Saya hanya memberi sekian, tapi engkau balas dengan balasan yang sangat luar biasa. Maka saya yakin dan percaya bahwa ibu-ibu kita yang ada di alam kubur, semuanya pasti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah anak yang salih dan salihah. Semoga Allah merahmati kedua orang tua kita yang ada di dalam kuburnya. Semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang salih dan salihah, hidup dalam keadaan iman, mencintai Allah dan Rasulnya, dan senantiasa taat kepada perintah Allah, dan senantiasa patuh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi anak yang baik, serta menjadi keturunan yang baik. Mudah-mudahan kampung Karanganyar ini Allah jadikan sebagai kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan barusan sekitar setahun yang lalu mungkin guru kita Kiai Hidayatullah wafat. Semoga Allah merahmati beliau, Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya, dan bertemu dan berkumpul dengan junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita fatihahkan untuk beliau dan untuk para pendahulu-pendahulu kampung ini. Semoga orang-orang tua kita semuanya diampuni oleh Allah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Bi fadilatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfirud dzunub illa anta ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Natawajjahu ilayka ya Allah bijahika ya Allah, wa natawassalu ilayka ya Allah biwasilati sayyidi wa habibi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Ghafur, Allahumma ya Allah ya Ghafur, Allahumma ya Allah ya Ghafur, la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana, Rabbana ighfir lana dhunubana, Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami' ahli baitina min azwajina wa dhurriyyatina wa li dhawil huquqi 'alaina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ilahana dhunubana ilaika sa'ida wa rahmatuka bina nazila ya rabbal arbab wa ya malikal muluk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum, Allahumma anta qayyumus samawati wal ard. Nas'aluka an tuhmiya qulubana bi nuri ma'rifatik wa bi nuri rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummahatina wa abaina warzuqna birrahum. Allahumma ighfir li ummahatina wa abaina warzuqna birrahum. Fa inna da'watahum mustajabah. Fa inna da'watahum mustajabah. Fa inna da'watahum mustajabah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa ibu bapak kami ya Allah. Ibu kami yang melahirkan kami dengan bersusah payah ya Allah. Yang merawat kami, yang mendidik kami dan membesarkan kami ya Allah.
yang sampai hari ini kami belum dapat membahagiakan hatinya ya Allah, yang selama ini yang selalu kami tentang ya Allah, yang selama ini lebih banyak kami sakiti dengan ucapan dan perbuatan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ibu bapak kami ya Allah, terlebih orang tua kami yang sudah meninggalkan kami di alam kuburnya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' darihahum. Allahumma inna nas'aluka ilaika ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah bi syafaati rasulika wa nabika Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan kemuliaan dan serta kehormatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kami syafaatmu ya Rasulullah. Berikanlah kami syafaatmu ya Rasulullah. Berikanlah syafaatmu untuk kami dari dunia dan akhirat ya Rasulullah. Jadikanlah kami dan anak keturunan kami ya Allah sebagai keturunan yang salih dan salihah, sebagai penyejuk pandangan mata hati kami ya Allah. Ya Allah, lebih banyak dosa dan perbuatan salah kami dibandingkan dengan amal salih kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilaika ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ilahana dhunubana ilaika sa'ida wa rahmatuka bina nazilah. Ya Allah, setiap saat, setiap waktu dosa dan kesalahan kami selalu naik kepadamu ya Allah, sementara rahmat dan kasih sayangmu selalu turun setiap saat ya Allah. Ampuni diri kami yang tidak pandai bersyukur atas nikmat ini ya Allah. Maafkan kesalahan kami yang tidak pandai bersyukur atas semua ini ya Allah. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur ya Allah. Ya Allah ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin. Maafkan kesalahan kami, kedua orang tua kami, suami, istri dan keturunan kami ya Allah. Engkau maha mengetahui tentang hati kami ya Allah. Lembutkan hati kami untuk menerima hidayah-Mu ya Allah. Tuntun jiwa kami ya Allah. Ya Rasulullah, tuntunlah kami ya Rasulullah. Kami membutuhkan syafaat dan pertolongan-Mu ya Rasulullah dari dunia, apalagi kelak di yaumil hisab, pada hari perhitungan amal manusia ya Allah, di mana tidak ada hari perlindungan selain perlindungan-Mu ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Lindungi kami ya Allah dari fitnah dunia dan akhirat. Selamatkanlah kami dari fitnah dunia dan akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulika wa nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ibu-ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, terutama ibu-ibu majelis ta'lim, semoga ibu-ibu semuanya istiqomah di jalan Allah. Semoga keluarganya bahagia dunia dan akhirat, anaknya jadi anak saleh dan salihah. Allah jadikan pertemuan kita barokah, dan kelak kita berjumpa di hadapan Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang sudah masak capek-capek dari kemarin, yang sudah nyiapin makan dan minum untuk para jamaah, semuanya akan dihitung pahala oleh Allah, dan pahalanya pasti dikirimkan untuk para pendahulu, para leluhur kita, mbah nenek, mbah laki, babini, cucu, orang tua lebih-lebih, dan insya Allah kepada kaum muslimin semuanya. Terima kasih nyon semua langkong-langkong dari para kiai, sahabat saya Ustadz Zubairi, Ustadz Nakir, dan Ustadz yang lain, Bapak penyuluh dari Kementerian Agama Kuala Mandor ya, dan Ustadz yang hadir, terlebih untuk menjadi saya seorang pengelola kibah kerja menjadi songkok tekik kalau pai asman ya. Aku temu nawi seorang yang kita ingki tambu dan siapa burung teh kena kerja oleh tangki dan Allah wa iyyakum ajma'in wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.